Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series berjudul Nine Bodies in a Mexican Morgue tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan sebuah pesawat berisi 10 orang yang terjatuh di tengah hutan Meksiko. Dalam 9 hari, tinggal tersisa 1 orang yang selamat, dan yang selamat membunuh penumpang lain untuk alasan tertentu. Siapa pembunuh di antara mereka? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Meksiko. Ada 2 orang yang berkendara di gurun pasir Meksiko. Penumpang mobil adalah pria bernama Emilio dan bosnya yang bernama Cora. Mesin mereka baik-baik saja, namun Cora meminta Emilio memeriksa mesinnya agar tidak terlihat mencurigakan. Mereka sengaja berhenti untuk mengawasi pangkalan militer di sana. Hari ini adalah hari ke-9 setelah kecelakaan pesawat dan tentara sudah menemukan lokasi pesawat. Tentara melihat mobil Cora dan Emilio, namun mereka tidak mencurigainya karena hanya terlihat seperti mobil mogok biasa. Tak lama kemudian helikopter datang membawa korban kecelakaan dan ternyata inilah yang Cora dan Emilio tunggu. Namun helikopter ini tidak membawa korban hidup. Dari kecelakaan ini ditemukan 9 mayat, namun masalahnya ada 10 paspor. Artinya masih ada 1 yang tertinggal atau malah masih hidup. Kini kita mundur ke 8 hari sebelumnya. Sebuah pesawat dengan tujuan Meksiko ke Houston berisi 8 penumpang ditambah 1 pramugari dan 1 pilot. Kita akan berkenalan dengan penumpang satu persatu nanti agar lebih mudah. Saat di tengah perjalanan, GPS pesawat rusak sehingga pesawat terbang dengan rute manual dan tidak efisien. Pilot meminta bantuan namun tidak terhubung dengan siapapun. Ditambah pesawat sudah kehabisan bahan bakar sehingga pesawat kehilangan power untuk tetap terbang. Pilot ini bernama Octavio dan ia tahu kalau pesawat ini akan jatuh. Cordelia, no sé dónde estoy. Ia merekam dirinya untuk dikirimkan pada keluarganya karena tahu ia akan mati. Sesuai dugaan, mesin pesawat mati dan pesawat mulai jatuh. Mereka jatuh di hutan dan menabrak banyak pohon, namun karena kehabisan bahan bakar, pesawat ini tidak meledak. Semua penumpang terluka namun masih hidup. Orang pertama yang meninggal adalah pramugari karena tidak duduk saat pesawat terjatuh. Octavio masih hidup namun ada dahan pohon yang menusuk dadanya. Dahan ini tak cukup dalam untuk membunuh Octavio, namun tentu rasanya sakit. Kebanyakan dari mereka baik-baik saja, namun ponsel mereka tidak memiliki sinyal karena mereka di tengah hutan. Beberapa terbang berpasangan dan ada juga yang terbang sendiri. Mari berkenalan dengan para penumpang. Pertama adalah perempuan bernama Sonia yang merupakan seorang traveler. Pria berkulit hitam ini bernama Zack dan merupakan seorang investigator asuransi. Dan pria berkacamata ini bernama Kevin yang merupakan mantan dokter. Di luar ada pasangan yang baru menikah. Si suami bernama Dan sementara istrinya bernama Amy. How can I stay relaxed? We were almost killed. Amy ketakutan dan mudah terkena panic attack sementara Dan hanya bisa menenangkannya. Amy merasa ada sesuatu di antara pepohonan namun ia mengabaikannya. Selain mereka, ada pasangan lain yang bernama Travis dan istrinya yang bernama Lisa. Setelah mayat pramugari dikeluarkan, Lisa memasuki pesawat. Lisa melihat Sonia yang mengeluarkan semua persediaan makanan mereka. Ini bukan ekspedisi besar sehingga tidak terdapat banyak makanan. Hanya ada 9 pek buah, 6 pek salad, beberapa sandwich, dan beberapa botol minuman. Sementara itu, Kevin dan Zack membawa mayat pramugari menjauhi pesawat agar tidak menjatuhkan moral penumpang lain. Saat mereka kembali, kondisi Octavio memburuk. Ia kesulitan bernafas dan berbicara. Zack bertanya kenapa pesawat crash. Octavio menjawab kalau GPS-nya rusak sehingga ia bernavigasi secara manual namun kehabisan bahan bakar. Zack mendengar saat di pesawat Kevin berkata kalau ia dokter. Zack ingin Kevin mengobati Octavio namun Kevin menolak. Kevin sudah lama tidak praktek. Ia pikir paru-paru Octavio tersumbat darahnya sendiri dan kesulitan bernafas. Namun ia tidak bisa membantu karena selain sudah lama tidak praktek, di sini juga tidak ada alat yang proper. Kevin takut gagal dan malah membunuhnya. Mereka tidak bisa memaksa Kevin sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan. It might help if we all knew a little bit about each other. Why would we want to do that? Zack pikir mungkin mereka akan di sini cukup lama sehingga ingin berkenalan dengan semua orang.
Zack mengenalkan diri kalau ia adalah seorang investigator asuransi. Selanjutnya adalah Amy dan Dan. Amy menjelaskan mereka baru menikah di Vegas 5 minggu yang lalu. Selanjutnya adalah Travis dan Lisa. Mereka memberitahu kalau mereka memiliki beberapa motel di Texas. Sementara Sonya adalah orang yang tertutup. Ia hanya berkata kalau ia berasal dari London dan sedang liburan. Selanjutnya adalah Kevin. Kevin menjelaskan dulunya ia adalah seorang dokter namun sekarang ia memilih berjualan alat kesehatan. Ia membelinya di Meksiko dan menjualnya di Amerika. Dan yang terakhir adalah pria bernama Carlos dan ia adalah seorang pegulat profesional. Kini kita sudah berkenalan dengan semua penumpang pesawat. Zack pikir yang sekarang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Seharusnya saat pesawat crash, pesawat akan mengirim sinyal di mana ia berada. Namun dengan GPS yang rusak, ia tidak tahu apa sinyal ini terkirim atau tidak. Lisa menambahkan kalau masalah selanjutnya adalah konsumsi. Tinggal ada 15 botol air dan 9 orang yang masih hidup. Jika mereka terjebak di sini beberapa hari, tentu ini akan menjadi masalah. Tinggal ada buah dan salad yang harus cepat dimakan sebelum basi. Dan setelah itu mereka harus mencari makanan sendiri. Lisa membagi salad dan buah untuk makan semua orang. Ternyata Travis memiliki masalah jantung dan harus mengkonsumsi obat untuk menenangkannya. Dan obatnya tinggal tersisa untuk 6 hari. We can't just leave him there. Coughing like that? Di saat yang sama, Octavio terus batuk karena kondisinya memburuk. Kevin merasa kasihan dan ia ingin membantu Octavio. Ia membutuhkan banyak air minum dan minuman keras untuk mensterilkan diri. Namun masalahnya tidak ada anestesi dan pisau untuk melakukan pembedahan. Untungnya, Travis memiliki pisau hunting yang bisa digunakan. Hari sudah semakin gelap, namun Kevin harus melakukan operasi secepatnya. Kevin menggunakan vodka untuk mensterilkan lukanya. Tidak ada anestesi sehingga Octavio hanya bisa menggigit ikat pinggang sambil menahan rasa sakit, kemudian Kevin mulai melakukan operasi. Sementara itu, Amy tidak sanggup melihat operasi Octavio dan menunggu di dalam pesawat ditemani Dan. Amy merasa ia melihat seseorang di luar namun tidak melihat siapapun. Waktu berlalu, Kevin berhasil mengoperasi Octavio dan kondisinya sudah membaik dan sudah bisa tidur. Di malam hari, semua orang tidur di tempat mereka masing-masing. Sementara Carlos yang harus bertanding dalam 3 hari memilih untuk latihan. Namun tanpa ada yang menyadarinya, ada seseorang yang menyekap Octavio hingga meninggal. Keesokan harinya, Kevin bingung melihat Octavio meninggal karena tidak ada tanda-tanda infeksi dan harusnya Octavio baik-baik saja. Kevin pikir mungkin ini adalah karena shock setelah operasi, apalagi operasi tidak dilakukan dengan anestesi. Kini di hari kedua, sudah 2 orang yang meninggal. Kevin merasa bersalah karena berpikir Octavio meninggal karenanya. Zack menenangkannya kalau Kevin hanya mencoba membantu karena Octavio sudah sangat menderita. Kemudian Zack dan Kevin memindahkan mayat Octavio ke tempat pramugari. Di perjalanan, ponsel Octavio terjatuh dan hanya Dan yang menyadarinya kemudian membawanya. Dan membawa tisu dan memberitahu Amy kalau ia harus buang air besar. Sementara itu, Zack dan Kevin sudah selesai memindahkan Octavio. Zack bertanya tentang bagaimana rasanya menjadi dokter. Kevin menjelaskan kalau dulunya hidupnya sangat indah. Ia seorang dokter sukses memiliki istri dan juga anak. Namun ia melakukan kesalahan yaitu memberi obat pada pasien yang memiliki alergi. Hal ini membuat pasiennya sakit parah. Walau tidak meninggal, namun keluarga pasien menuntut Kevin dan Kevin tidak memiliki asuransi. Hal ini membuat Kevin kehilangan segalanya dan memilih untuk berjualan alat kesehatan. Setelah Zack dan Kevin pergi dan ke tempat mayat Octavio, kemudian memotong jarinya agar bisa membuka ponselnya. Dan pergi ke tempat yang sepi, kemudian membuka ponsel Octavio. Dan memeriksa galeri Octavio dan melihatnya bersama kekasihnya. Namun saat akan mengakses mobile banking, Dan harus memasukkan kode dan ia tidak tahu passwordnya. Kembali ke lokasi pesawat. Lisa memberitahu Travis kalau ia pikir Octavio tidak meninggal karena operasi, melainkan dibunuh di malam hari. Tentu Lisa tidak memiliki bukti dan Travis juga tidak mempercayainya. Lisa pikir alasan Octavio dibunuh adalah karena mereka kekurangan makanan. Membunuh Octavio artinya mengurangi mulut untuk diberi makan. Hal ini membuat Lisa tidak mempercayai siapapun. What are you saying? I'm safe. Lisa mendengar suara di belakangnya namun tidak melihat siapapun. Ia pikir ada yang mengawasinya sehingga ia berhenti bicara.
Sementara Sonya dan Amy juga sedang bicara. Sonya bertanya bagaimana Amy dan Dan bertemu. Amy menjelaskan kalau ia dan ayahnya sedang ke klinik dan Dan adalah supir limo. Amy dan Dan ke Vegas untuk bersenang-senang namun malah jatuh cinta kemudian menikah. Dan sudah berhenti menjadi supir dan sedang menulis buku. My parents don't know yet. Yang membuat Amy terganggu adalah orang tuanya belum tahu kalau ia dan Dan menikah. Rencananya, Amy akan memberitahu orang tuanya setelah ia pulang dan ternyata Amy adalah anak orang kaya. Sementara itu, Zack, Kevin, dan Carlos membongkar sistem GPS pesawat. GPS-nya masih berfungsi namun tidak memiliki antena karena itulah pesawat tidak mendapatkan sinyal. Carlos pikir jika mereka memasang antena dan menaruhnya di bukit, mereka bisa mengirim lokasi mereka. Zack memberitahu yang lain rencana Carlos membawa antena GPS ke bukit. Carlos menjelaskan walau ia seorang pegulat namun keluarganya memiliki toko elektronik. Jika pergi sekarang terlalu panas, jika pergi malam terlalu gelap. Opsi terbaiknya adalah pergi besok pagi. Artinya mereka akan semakin lama di sini sementara persediaan makanan dan minuman mereka sudah sangat sedikit. Zack mengarahkan semua orang untuk beristirahat sejenak menunggu cuaca lebih teduh. Waktu berlalu, Amy tidur bersama Dan. Amy merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia melihat seorang pria dari semak-semak, namun saat Dan memanggilnya, pria itu menghilang sehingga Amy tidak memberitahu Dan. I can't find him. Can't find what? Beta blockers. Sementara Travis memberitahu Lisa kalau obat jantungnya hilang. Terakhir ia meminumnya adalah semalam dan Travis harusnya meminumnya setiap hari. Travis tidak boleh kelelahan agar jantungnya tetap aman sehingga Lisa yang pergi mencarinya. Di tempat lain, Sonya memeriksa persediaan makanan. Setengah dari air minum dan makanan menghilang. Sonya tidak tahu siapa yang mencurinya, namun yang pasti pencuri ini adalah orang yang egois. Mereka memilih untuk mengikatnya dengan tali kali ini. Saat di luar pesawat, Sonya bertanya apa pekerjaan Zack sebenarnya karena ia tidak percaya kalau Zack bekerja untuk perusahaan asuransi. Zack balik bertanya apa pekerjaan Sonya. Sonya menjawab kalau ia adalah fotografer. Tentu Zack tidak mempercayainya. Sonya menunjukkan foto yang ia ambil yang merupakan foto perjalanan imigran Meksiko ke Amerika. Waktu berlalu, matahari mulai teduh dan sekarang mereka pergi mencari sumber air. What do you think, edible? I wouldn't have said so. Kevin melihat jamur dan bertanya apa jamur ini bisa dimakan. Sonya menjawab kalau jamur ini beracun dan tentu tidak boleh dimakan. Setelah cukup lama mencari, Dan dan Amy menemukan sungai. Dan ingin berenang namun Carlos melarangnya. Carlos menjawab kalau ini bukan sungai melainkan ujung air bawah tanah gua dan entah ada apa di dalamnya. Zack melempar sepatu Dan ke air kemudian sesuatu menarik sepatu Dan hingga robek. Tidak ada piranha di Meksiko namun Carlos menjelaskan kalau itu adalah barakuda. What was that? Tak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan. Dengan cepat mereka memeriksanya dan ternyata itu adalah Travis dan Lisa yang baru memburu monyet. Ternyata Travis dan Lisa ke Meksiko untuk berburu. Itulah kenapa mereka memiliki senapan dan pisau hunting. Mereka bisa memakan monyet yang baru Travis buru. Sementara Sonya menggunakan tali dan tabung besi untuk membawa air tanpa harus takut barakuda. Namun air ini tentu tidak bisa langsung dikonsumsi. Dengan memodifikasi tangki dan membakarnya membuat mereka memiliki air layak minum. Di malam hari, Lisa memasak hasil buruannya dengan bahan seadanya. Mereka tidak punya pilihan lain selain memakan ini untuk malam ini. Amy tidak ingin memakannya sehingga memberikan bagiannya pada Travis. Zack bertanya apa yang ada di koper Carlos karena Carlos sangat menjaganya. Awalnya, Carlos tidak ingin menunjukkannya namun ia berubah pikiran. Ternyata kopernya berisi pakaian gulatnya dan topeng yang ia gunakan. Ingat, dalam 2 hari Carlos akan bertarung di Houston. Waktu berlalu saat semua orang tidur, Travis merasa tidak enak badan. Tanpa disadari, ada orang yang berkeliaran saat yang lain tidur. Orang ini memiliki ponsel satelit dan menghubungi Cora, orang yang kita lihat di awal series. Keesokan harinya, kondisi Travis memburuk bahkan hingga muntah. Tentu Kevin dipanggil untuk memeriksa Travis. Lisa pikir ini bukan masalah jantungnya tapi seperti keracunan. Kevin meminta garam kemudian Amy ke pesawat untuk membawa garam. Namun loker makanan diikat oleh Sonya dan Zack sebelumnya dan Amy tidak bisa membukanya.
Saat kembali, kondisi Travis memburuk dan Kevin tidak berhasil menyelamatkannya. Lisa pikir kalau Travis keracunan namun bukan karena makan daging monyet, tapi ada sesuatu yang dimasukkan ke makanan Travis. Dan ingat tentang jamur beracun yang sebelumnya Sonya dan Kevin temukan. Namun tentu mereka menjawab kalau mereka tidak menyentuhnya. Lisa menuduh kalau salah satu dari mereka adalah pembunuh agar peluang untuk selamat lebih tinggi. Ini adalah tuduhan serius dan Lisa pikir orang yang membunuh Travis adalah orang yang sama dengan orang yang membunuh Octavio. Sonya membantah karena untuk alasan apa ada orang yang membunuh penumpang lain. Saat Sonya dan Zack berdua, Sonya merasa bersalah karena mengunci loker. Zack menjawab walau Amy bisa membawa garam, Kevin berkata kalau Travis sudah tidak terselamatkan. Zack bertanya apa menurut Sonya Travis keracunan makanan. Sonya ingat kalau Travis memakan bagian Amy karena Amy tidak ingin makan daging monyet. Mungkin target sebenarnya adalah Amy namun salah sasaran. Kini mereka memiliki air dan juga makanan karena bisa berburu sehingga Zack tidak mengerti apa alasan pembunuh ini beraksi. Sementara itu, Dan menunjukkan ponsel Octavio pada Amy. Dan menjelaskan jika Octavio memang dibunuh mungkin di ponselnya ada petunjuk. Ia menunjukkan rekaman Octavio sebelum pesawat crash pada semua orang. Di rekaman ini, Octavio berkata kalau ia kehabisan bahan bakar dan tahu pesawat akan crash. Walau ia berhasil hidup, mereka tidak akan membiarkannya hidup. Dan pikir kalau Octavio tahu akan ada yang membunuhnya karena suatu alasan. Keesokan harinya, kini kita masuk ke hari keempat. Sesuai rencana, Carlos membuat antena untuk dibawa ke bukit. Sementara Amy menemani Lisa untuk menanyakan kabarnya karena baru kehilangan Travis. Lisa pikir pembunuhnya adalah penumpang lain, namun Amy tidak bisa menemukan alasan seseorang untuk membunuh. Lisa mencurigai semua orang. Ia tidak mempercayai Zack karena ia yakin kalau Zack bukan orang asuransi. Juga dengan Kevin karena Lisa pikir orang yang membunuh Octavio adalah Kevin. Lisa juga tidak mempercayai Carlos karena terlalu misterius. Begitupun dengan Sonya yang belum memberitahu banyak tentang dirinya. Dan Lisa juga tidak mempercayai Dan. Amy membela karena Lisa tidak tahu apa-apa tentang Dan. Lisa balik bertanya apa Amy mengenal suaminya sendiri. Amy belum lama ini mengenal Dan dan langsung menikahinya. Amy membantah dengan berkata kalau ada orang lain selain penumpang pesawat. Kemudian Amy mencari Dan namun tidak bisa menemukannya. Amy melihat seseorang dengan hoodie dan membuatnya takut. Saat berbalik dan menemukannya dan orang yang Amy lihat sebelumnya menghilang. Lagi-lagi Amy tidak memberitahu Dan apa yang ia lihat. Kemudian Amy dan Dan kembali ke lokasi pesawat. Carlos sudah selesai memasang antena di GPS dan tinggal membawanya ke bukit. Carlos tidak yakin ini akan berhasil namun layak untuk dicoba. Zack bertanya apa ada yang mau menemani Carlos membawa GPS ini ke bukit. Amy tidak ingin pergi sehingga Dan juga tidak akan pergi karena ingin melindungi Amy. Begitupun dengan Lisa yang tidak ingin pergi. Sonya bersedia pergi, begitupun dengan Kevin. Kemudian Kevin, Carlos, dan Sonya yang pergi ke bukit. Diam-diam, Carlos memakan permen karet dan Sonya menyadari dari sampahnya kalau orang yang mencuri makanan adalah Carlos. Namun Sonya memilih untuk diam, setidaknya untuk sekarang. Bukit ini sangat terjal sehingga semakin sulit untuk mencapai puncaknya. Mereka bergantian membawa alat GPS yang terintegrasi dengan baterai sehingga lumayan berat. Namun saat Sonya yang membawanya, ia tergelincir dan hampir jatuh dari tebing namun Kevin berhasil menahannya. GPS hampir jatuh namun Sonya tidak ingin melepasnya. Sonya berhasil menggapai GPS dan membawanya sehingga baik Sonya dan GPS berhasil diselamatkan. Sementara itu, Lisa tidak ingin hanya diam sehingga ia berburu. Zack menemui Lisa namun Lisa tidak mempercayai Zack sehingga menodongkan senapan ke arahnya. Zack menemuinya untuk berbelasungkawa atas kematian Travis. Lisa bertanya kenapa Zack tidak jujur saja karena ia yakin kalau Zack bukanlah orang asuransi. Namun Zack bersikeras kalau ia adalah investigator asuransi. Lisa memberitahu kalau Amy pikir ada orang selain penumpang pesawat di hutan ini. Sementara Amy sedang bersama Dan. Karena perkataan Lisa, Amy menyadari kalau ia memang tidak tahu apa-apa tentang Dan. Amy bertanya dan selalu berkata kalau ia sedang menulis buku namun Amy tidak pernah melihatnya menulis. Dan pikir Amy berpikir begini karena berbicara dengan Lisa. Dan menjadi defensif dan bertanya apa yang Lisa katakan. Dan menjadi kasar dan memaksa Amy menjawabnya. Dan meminta Amy untuk tidak mempercayai perkataan Lisa.
Amy menjadi pusing dan membutuhkan obatnya. Amy meminta Dan untuk mencarinya sehingga Dan ke dalam pesawat. Amy memanfaatkan ini untuk memeriksa dompet Dan. Di sana ia menemukan banyak kartu nama palsu milik Dan. Kini Amy sadar kalau Dan adalah seorang penipu. Kembali ke bukit. Akhirnya Kevin, Sonya, dan Carlos berhasil sampai di bukit. Meski sudah di salah satu puncak tertinggi, namun ponsel Kevin masih tidak memiliki sinyal. Kini mereka tinggal menunggu Carlos memasang GPS dengan antena. Ternyata rencana Carlos berhasil dan GPS ini berfungsi dan kini lokasi mereka akan tersebar dan tinggal menunggu bantuan. Lucky you had that gum. Sebelum pergi, Sonya menyindir Carlos untungnya ia memiliki permen karet. Kini Carlos sadar kalau Sonya tahu kalau ia mencuri persediaan makanan. Dan setelah semuanya selesai, mereka kembali ke tempat yang lain. Sementara itu, orang-orang yang menunggu memasak hewan hasil buruan Lisa dan menunggu Carlos, Kevin, dan Sonya kembali. Dan merasa bosan hanya menunggu. Ia ke pesawat untuk minum alkohol sendirian. Saat Dan keluar pesawat, Amy sudah tidak ada di sana, kemudian Dan mencarinya. Sementara itu, Amy sedang menyendiri di hutan. Amy merasa ada seseorang di belakangnya, namun ia tidak menemukan siapapun. Kemudian Amy menemui Dan dan akhirnya memberitahu kalau ia melihat seseorang. Dan mencarinya, namun ia tidak bisa menemukan siapapun. Amy pikir ada yang mengikutinya memasuki pesawat diam-diam dan ingin membunuhnya. Namun Dan tidak mempercayainya, begitupun dengan Amy. Amy memberitahu tentang identitas palsu Dan. Dan menjawab kalau ini hanya masa lalunya dan ia sudah meninggalkannya. Dan berjanji jika mereka sampai ke rumah, ia akan memberitahu Amy semuanya. Tak lama kemudian, Carlos, Kevin, dan Sonya kembali dan langsung makan malam. Setelah makan, Zack memberitahu kalau GPS berfungsi dan pasti akan ada yang datang mengevakuasi mereka. Namun sekarang sudah malam sehingga kemungkinannya bantuan akan datang besok. Di tengah malam, saat semua orang tidur, lagi-lagi Carlos memilih untuk berlatih. Ia melihat seseorang yang menggunakan topengnya kemudian menusuknya dan menyayat lehernya. Hal ini menjadikan Carlos menjadi korban keempat. Keesokan harinya, orang-orang bingung karena tidak bisa menemukan Carlos. Carlos biasa berlatih di lokasi yang cukup jauh dari pesawat. Lisa pikir kalau Carlos sudah dibunuh, sementara Sonya pikir ini adalah salahnya. Sebelumnya, ia memberitahu Carlos kalau ia tahu Carlos yang mencuri makanan. Sonya pikir Carlos malu dan karena itulah sekarang Carlos bersembunyi. Namun ini adalah kemungkinan terbaik. Zack pikir sebaiknya mereka tetap mencari Carlos. Sebelum mencari, Kevin bingung kenapa bantuan masih tidak datang. Ternyata GPS yang mereka tanam di bukit mati karena ada yang mencabutnya, artinya bantuan tidak akan pernah datang. Kemudian orang-orang berpencar untuk mencari Carlos, sementara Sonya dan Zack masih di pesawat. Zack membongkar pesawat karena ia tidak mengerti alasan kenapa semua pembunuhan ini terjadi. Mereka membongkar pesawat hingga kursinya namun tidak menemukan apapun. Sonya pikir ini percuma dan lebih baik mereka ke bukit untuk memeriksa GPS karena sekarang sudah siang tapi bantuan belum juga datang. Kevin dan Sonya yang akan kembali ke bukit sementara yang lain akan terus mencari Carlos. Karena sekarang panas, orang-orang beristirahat sambil tidur siang. Saat semua tidur, Jack menyelinap pergi namun ternyata selama ini Lisa mengawasinya. Jack pergi cukup jauh dari lokasi pesawat dan Lisa terus mengikutinya. Sementara itu, setelah cukup lama mendaki, Kevin dan Sonya beristirahat sejenak. Kevin berkata kalau Sonya dan Zack terlihat dekat. Sonya menjawab karena ia mempercayainya, namun Kevin tidak mempercayai Zack. Kevin berkata jika ia pelaku pembunuhannya, ia tidak akan menyelamatkan Sonya saat terjatuh di tebing. Di saat yang sama, mereka melihat banyak burung gagak yang terbang memutar. Sepertinya itu adalah lokasi di mana Carlos berada sehingga Sonya dan Kevin memilih kembali. Sonya dan Kevin mengikuti burung dan berhasil menemukan mayat Carlos yang sudah dimakan gagak. Di tempat lain, Amy terbangun sendirian. Amy merasa muak karena ada yang terus mengikutinya. Ia membawa ranting tajam kemudian membakarnya. Lalu ia mencari orang yang mengikutinya. Amy melihat pria berhoodie yang memegang senjata. Amy sudah muak dan menyerangnya dengan ranting, namun ternyata itu hanya ilusi. Yang Amy serang adalah Dan dan Amy menusuk dadanya. Luka Dan tidak fatal sehingga Kevin bisa mengobatinya. Saat mengobatinya, Kevin menyadari ada tato di punggung Dan. Dan menjelaskan kalau Amy memiliki masalah mental. Ternyata saat masih SD di sekolah Amy pernah ada penembakan dan orang yang Amy sering lihat adalah pelaku penembakan itu.
Hal ini meninggalkan trauma di diri Amy hingga sekarang. Itulah kenapa Amy sering ke klinik hingga sekarang dan di sanalah ia dan Amy bertemu. Dan pikir penyerangan Amy padanya tidak disengaja dan tidak mungkin Amy membunuh Travis dan Carlos. Kemudian Kevin, Jack, dan Sonya memeriksa mayat Carlos. Kematian Travis dan Octavio bisa dibilang kecelakaan. Namun kematian Carlos dipastikan pembunuhan karena ditusuk berkali-kali. Siapapun pembunuhnya yang pasti memiliki pisau Travis. Di sekitar sana, Sonya juga menemukan makanan yang dicuri Carlos. Sonya pikir pembunuhnya bukan Amy namun tidak tahu siapa. Masalahnya bukan hanya siapa tapi juga kenapa. Keesokan harinya, kini kita sudah di hari ke-6 dan sudah 4 orang yang meninggal. Langit mulai gelap karena sepertinya akan segera hujan. Kevin bertanya tentang tato di punggung Dan namun ia tidak mau menjawabnya. Kevin tahu kalau tato itu adalah tato geng yang biasa dibuat di dalam penjara. Kevin tahu kalau Dan pernah di penjara. Dan tidak suka membicarakannya kemudian menyerang Kevin. Lisa menodongkan senapan untuk memisahkan mereka. Dan tidak ingin Kevin memberitahu Amy kalau ia pernah di penjara sehingga ia berkata kalau mereka hanya kepanasan. Lisa memberitahu kalau ia tinggal memiliki 1 peluru karena ternyata cadangan pelurunya hilang. Di depan Zack, Sonya, dan Kevin, Dan memberitahu kalau ia memang pernah di penjara. Alasannya adalah karena menjadi pengacara palsu untuk membantu memasukkan imigran ke Amerika. Dan Dan tidak ingin Amy tahu tentang masa lalunya. Tentu ini mencurigakan. Dan adalah penipu kemudian menikahi Amy yang merupakan orang kaya yang sedang sakit. Jika Amy meninggal, mungkin Dan akan mendapatkan warisan. Namun tentu Dan membantahnya karena ia sangat mencintai Amy. Dan tahu kalau mereka tidak akan mempercayainya namun ia tidak peduli. Sementara itu, Lisa mengendap-endap mencari sesuatu di tempat Zack mengendap-endap sebelumnya. What are you doing, Lisa? Ternyata Sonya juga ada di sana. Sonya tahu kalau Lisa tidak mempercayai siapapun namun Lisa tidak bisa bertahan jika terus begini. Lisa bertanya apa hubungannya dengan Zack karena mereka dekat. Sonya menjawab kalau mereka tidak memiliki hubungan apapun. Lisa kembali bertanya apa Sonya percaya kalau Zack adalah karyawan asuransi dan Sonya tidak menjawabnya. Lisa memberitahu kalau saat semua orang tidur Zack mengendap-endap ke sini. Sonya pikir mungkin Zack hanya ingin buang air besar. Lisa membantahnya karena menurutnya Zack seperti menyembunyikan sesuatu. Waktu berlalu, hujan mulai turun. Semua orang berlindung di dalam pesawat. Saat menunggu, atap pesawat juga bocor sehingga di dalam tetap basah. Namun Sonya bingung kenapa air ini baru turun seolah ada sesuatu yang menahannya. Zack membuka atap pesawat dan di sana ia menemukan banyak kokain. Zack menghitung semua dan ia perkirakan kalau nilainya sekitar $3 juta. Ia pikir inilah alasan kenapa pembunuhan terjadi karena salah satu di antara mereka adalah kurir narkoba. Sonya pikir kalau perusahaan ekspedisi ini adalah penyamaran kartel untuk menyelundupkan barang ke Amerika. Itulah kenapa harga ekspedisi ini sangat murah. Di saat yang sama, Lisa menyadari Amy menghilang dan panik sehingga ia mencari Amy. Jack pikir sebaiknya mereka tetap berkumpul agar aman namun Kevin dan Sonya ingin mencari Amy. Kini semua orang berpencar mencari Amy. Amy mendengar kalau orang-orang mencarinya. Amy melihat seseorang di depannya. Awalnya ia pikir ini adalah halusinasinya sehingga ia diam. Freeze. One move and I pull the trigger. Namun tak lama kemudian Lisa muncul membawa senapan sehingga Amy sadar kalau ini nyata. Lisa memaksanya membuang pisaunya kemudian berlutut. Namun saat ada petir, orang ini berhasil menyelinap dan menyerang Lisa kemudian membunuhnya. Keesokan harinya kita memasuki hari ke-7 dan setengah dari mereka sudah meninggal. Amy melihat pembunuhnya namun sayangnya ia memakai topeng sehingga tidak bisa dikenali. Namun kini sudah jelas kalau ada pembunuh di antara mereka. Zack menjelaskan kalau pembunuhan terjadi sebelum mereka menemukan narkobanya. Sonya memberitahu kalau alasannya ke Meksiko adalah untuk menyendiri. Karena ternyata tunangan Sonya meninggal akibat overdosis. Sonya kini tidak mempercayai Zack. Sebelumnya Lisa memberitahu sesuatu kemudian Sonya menunjukkan peluru yang dicuri dari Lisa. Lisa tidak pernah mempercayai Zack sehingga mengikutinya dan menemukan tempat persembunyian Zack. I also found this. Di sana, Sonya menemukan pistol milik Zack. Zack mengaku kalau pistol ini memang miliknya. Sonya juga menunjukkan sebuah ponsel satelit.
Dengan ponsel ini, mereka bisa menghubungi siapapun untuk meminta bantuan, namun Zack tidak melakukannya. Zack mengaku kalau pistol ini memang miliknya, namun ponsel satelit ini bukan miliknya. Sonya menambahkan kalau ia menemukannya karena Zack menjatuhkan salah satu peluru. Zack membantahnya dan berkata kalau ia dijebak. Zack menjelaskan kalau ia adalah DEA atau semacam BNN-nya Amerika. Ia sedang menyelidiki perusahaan pesawat yang diduga merupakan modus penyelundupan barang terlarang. Jika ia memang ingin membunuh semua orang, ia sudah melakukannya dari dulu. Zack bisa membuktikannya dengan kartu keanggotaannya. Namun saat diperiksa, tidak ada ID Zack di dompetnya. Zack terkejut karena ia yakin kalau ia dijebak oleh salah satu dari mereka. If you don't believe me, then you're finished. Zack mengancam jika mereka membunuhnya, maka pembunuh aslinya justru akan membunuh mereka semua. Kevin bertanya apa mereka bisa menggunakan ponsel satelit, namun ternyata ponsel ini harus menggunakan kode. Mereka bertanya apa kodenya, namun Zack menjawab kalau ia tidak tahu. Kevin berkata mereka tidak boleh membunuh Zack karena membutuhkan kode ponsel satelit ini. Waktu berlalu, Zack diikat dan Sonya menemuinya. Zack berkata kalau ia memang dari DEA dan itulah kenapa ia menyamar. Zack pikir pembunuh sebenarnya antara Dan atau Kevin. Sonya meminta kode ponsel satelit, namun Zack bersikeras kalau ia tidak tahu. Kemudian semua orang berkumpul. Dan pikir mereka harus menyiksa Zack agar ia memberitahu kode ponsel satelit. Tidak ada yang mau melakukannya secara sukarela sehingga pemilihannya diundi dan yang terpilih adalah Kevin. Karena Kevin akan menginterogasi Zack, yang lain memilih ke bukit untuk memeriksa GPS apa masih berfungsi. Waktu berlalu, mereka berhasil sampai ke puncak. Kabel di sana tercabut sehingga Sonya kembali memasangnya. Sementara itu, Kevin seorang dokter sehingga ia biasanya menyembuhkan orang, bukan sebaliknya. Kevin meminta kode, namun Zack masih bersikeras kalau ini bukan miliknya dan ia dijebak. Kevin memohon agar Zack tidak memaksanya harus menyiksanya. Zack masih tidak mau berbicara sehingga Kevin terpaksa mulai memukulinya. Di malam hari, saat semua orang tidur, Sonya menemui Zack. Kini Zack pikir kalau pembunuh sebenarnya adalah Sonya, apalagi sekarang ia datang membawa pisau, namun Sonya juga membantah. Zack berkata jika ia memang pembunuhnya, ia sudah membunuh semua orang dari awal. Zack pikir pembunuhan ini tidak direncanakan karena kejadian ini di luar skrip dan pembunuh ini tidak membawa senjata. Jauh di dalam hati Sonya, ia mempercayai Zack. Sonya memilih untuk melepaskan Zack, namun ia harus bersembunyi. Saat matahari terbit, Sonya memberitahu yang lain kalau Zack melarikan diri. Sonya berkata kalau mereka harus tenang karena GPS sudah berfungsi dan bantuan sudah di perjalanan. Sonya ingin mereka tetap berkumpul, namun Dan tidak mempercayai Sonya dan Kevin sehingga ia ingin bersama Amy saja. Dan Amy pergi, namun Kevin juga tidak ingin bersama Sonya. Kevin tidak mempercayai Sonya, apalagi ia memegang pistol Zack, sementara Kevin tidak memiliki senjata apapun. Kevin menunjukkan tali Zack yang dipotong. Kevin tahu kalau Sonya sengaja membebaskan Zack. Ini adalah ide buruk karena setiap berpencar selalu terjadi pembunuhan. Di tempat lain, pihak militer sudah menerima sinyal dari GPS dan mengirim tim ke hutan untuk mencari korban crash. Namun masalahnya, GPS ini tidak akurat dan tetap harus mencari secara manual di tengah hutan. Kembali ke hutan. Karena berpencar, kini Sonya sendirian. Sonya menemukan Amy dan Dan, namun mereka baru ditusuk dari belakang oleh pembunuh yang artinya adalah Zack atau Kevin. Karena mendengar teriakan, Zack ke tempat Sonya dan Sonya menjadi waspada. Begitupun dengan Kevin dan dengan cepat Kevin membawa senapan Dan. Mereka bertiga saling tidak percaya karena berpikir salah satu dari mereka adalah pembunuh sebenarnya. Hanya Zack yang tidak memiliki senjata di antara mereka. Mereka saling menuduh kalau salah satu dari mereka adalah pembunuh. Kevin bingung, awalnya Sonya pikir pelakunya adalah Zack, namun sekarang ia membela Zack. Kevin tidak bisa menembak Zack karena peluru di senapan ini tinggal satu. Sonya berkata kalau pembunuh Dan dan Amy bisa Zack atau Kevin, namun ia tahu ia bukan pelakunya. Di saat yang sama, mereka mendengar suara helikopter, namun tentara tidak bisa melihat mereka dari helikopter. Zack tahu kalau GPS mereka berfungsi sehingga ada helikopter yang datang. Mereka hanya perlu memberi sinyal dengan membakar sesuatu di atas bukit agar terlihat oleh helikopter. Kevin setuju, namun Sonya memaksa Kevin untuk mengosongkan peluru senapan kemudian membuangnya. Kini yang memiliki pistol hanya Sonya, namun ia tidak akan menembak Kevin dan Zack. Kevin sudah muak karena ia tidak mempercayai Sonya. Ia menantang Sonya untuk menembaknya, namun Sonya tidak bisa melakukannya.
Kevin tidak ingin ikut ke bukit sementara Zack akan tetap ke bukit bersama Sonya. Sesuai rencana, Zack dan Sonya ke bukit sementara Kevin akan tetap di hutan menunggu. Karena Zack baru disiksa membuatnya kelelahan lebih cepat sehingga harus beristirahat. It's been Kevin all along. He manipulated you. Zack pikir kalau pembunuh sebenarnya adalah Kevin karena ia memiliki background medik dan cocok menyelundupkan barang terlarang. Even have searched the plane. Di saat yang sama, mereka mendengar suara tembakan. Kevin tidak memiliki senjata sehingga ia pikir mungkin pembunuh sebenarnya memang orang selain penumpang pesawat. Sonya bertanya apa mereka harus ke atas atau ke bawah. Zack pikir jika Kevin memang terluka, mereka harus membantunya karena artinya ia tidak bersalah. Mereka kembali dan menemukan Kevin yang sudah ditembak dari belakang. Wajahnya jatuh ke air dan dimakan barakuda hingga habis. Kini Sonya pikir kalau Amy benar. Sebelumnya Amy pikir ada yang mengawasinya. Awalnya ia pikir ini hanya halusinasi, namun kini Sonya mempercayainya. Mungkin ada penumpang gelap yang merupakan penyelundup barang terlarang yang sebenarnya. Sebentar lagi malam sehingga mereka pikir tidak baik melanjutkan perjalanan ke bukit. Mereka memilih untuk menghabiskan malam ini di dalam pesawat. Keesokan harinya adalah hari ke-9. Zack dan Sonya kembali ke bukit untuk membuat api jika ada helikopter yang datang. Namun sayangnya saat ini di bukit sedang berkabut dan sangat tebal. Mereka harus menunggu sebelum bisa menyalakan api. Saat menunggu, mereka mendengar suara. Mereka menjadi parno karena berpikir kalau pembunuh Kevin ada di dalam kabut. Sonya mencari kayu bakar sementara kaki Zack sakit sehingga ia tidak bisa berjalan. Zack tidak ingin tidak bisa melihat Sonya, namun kabut ini terlalu tebal. Sonya mendengar suara dan membuatnya waspada. Sonya berhasil diserang dari belakang hingga pingsan. Orang ini merebut pistol Sonya kemudian menembak Kevin 2 kali hingga jatuh dari tebing. Sonya masih hidup, kemudian orang ini membunuhnya sambil membuka topeng. Sementara itu, tentara melanjutkan pencarian dan berhasil menemukan GPS yang ditanam di bukit namun tidak melihat siapapun. Tak jauh dari sana, mereka menemukan pesawat yang crash. Mereka memeriksa lokasi pesawat namun tidak menemukan siapapun. Tak jauh dari sana, mereka menemukan 9 mayat yang sudah disusun rapi. Ada 10 orang di pesawat yang crash yang artinya ada 1 yang menghilang. Karena tentunya jika mereka semua mati, lantas siapa yang menyusun mereka di sini? Kemudian tentara membawa semua korban ke pangkalan militer terdekat. Mereka diberi perintah khusus untuk menyimpannya di ruang mayat dan akan ada dokter yang memeriksanya hari ini. Namun tentara muda berpikir kalau ada 1 penumpang yang masih di sana dan harus dicari. Awalnya atasannya pikir ini hanya buang-buang uang, namun ia terlanjur mengisi bahan bakar helikopter untuk kembali mencari 1 orang lagi. Sementara itu di ruang mayat, ternyata ada salah 1 mayat yang masih hidup. Orang itu berpakaian seperti Dan, namun ternyata itu adalah Kevin. Artinya orang berpakaian Kevin sebelumnya adalah Dan. Kevin sengaja menaruh wajahnya di air agar dimakan barakuda agar tidak dikenali. Di tempat lain, Cora berpura-pura mobilnya mogok dan menghentikan dokter yang akan memeriksa mayat. Cora membunuhnya agar ia bisa menyamar menjadinya dan masuk ke pangkalan militer. Kemudian dengan kartu nama dokter, Cora dan Emilio ke pangkalan militer tanpa masalah. Cuma Cora yang diizinkan masuk sementara Emilio akan menunggu. Artinya Cora, Emilio, dan Kevin bekerja sama sebagai penyelundup barang terlarang. Cora ingin memeriksa mayat itu sendirian, namun ada tentara yang bersikeras kalau Cora harus ditemani. Saat mereka sampai, mayat-mayat sudah dalam keadaan perut yang dikoyak. Kevin bersembunyi kemudian menyerang tentara. Tak hanya komplotan, Kevin dan Cora juga ternyata adalah pasangan. Yang membuat rencana adalah Kevin dengan menggunakan ponsel satelit sehingga bisa menghubungi Cora. Ternyata Kevin menyelundupkan barang terlarang di perut korban sehingga sekarang harus membongkarnya kembali. Setelah membongkar semua muatan, mereka menyiram bensin untuk membakar tempat ini. Ledakan besar terjadi yang tentunya mengejutkan semua orang. Namun Kevin dan Cora sudah berada di mobil dan Emilio berhasil membuat mereka kabur dengan selamat. Di tempat lain, tentara berkeliling di sekitar lokasi pesawat untuk mencari korban lain. Ternyata walau jatuh dari tebing, untungnya ranting pohon mengurangi efek jatuh sehingga ia selamat. Walau Kevin menembaknya, namun tembakan itu mengenai bahunya sehingga nyawanya tidak terancam namun ia tidak bisa bergerak.
Zack menyadari helikopter yang datang dan karena tidak bisa bergerak, ia menggunakan kacamata untuk memberi sinyal dan berhasil. Kemudian istri Zack diberitahu kalau Zack selamat dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Seluruh tubuh Zack sakit namun kondisinya sudah lebih baik. Kemudian atasan Zack juga menjenguknya. Zack memberitahu kalau Kevin pikir Zack sudah mati dan ia aman. Zack yakin kalau Kevin akan kembali ke perusahaan penerbangan untuk melanjutkan ekspedisi. Zack pikir ini adalah saat yang tepat untuk menangkapnya. Selain itu, Zack juga ingin balas dendam. Selain itu, sesuai dugaan, Kevin dan Cora memang di perusahaan. Karena Kevin pikir ia aman, ia beristirahat sejenak karena kelelahan 9 hari di hutan. Kemudian Kevin memasak telur untuk Cora. Kevin bersiap pergi dengan pesawat dan di saat yang sama Cora merasa kesakitan. Ternyata Kevin sengaja menaruh jamur beracun dari hutan ke telur Cora. Sebelum meninggal, Octavio membuat rekaman untuk kekasihnya. Kevin sadar kalau itu adalah Cora yang artinya Cora menyelingkuhinya. Kevin marah sehingga ia membunuh Cora dengan jamur beracun ini. Kevin bersiap pergi dengan pesawat karena ternyata ia juga bisa menerbangkannya. Namun di saat yang sama, Zack sampai. Ia terlambat karena Kevin sudah mulai terbang sehingga mereka hanya bisa menembakinya. Namun tembakan ini gagal menghentikan Kevin. Kevin pikir ia sudah aman dengan barang bawaannya. Namun tiba-tiba bahan bakar pesawat habis karena ternyata tembakan Zack mengenai tangki bahan bakar hingga bocor. Tanpa bahan bakar, Kevin kembali crash di hutan sebelumnya ia crash. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah crime mystery. Mimin suka karena di series ini kita diberi beberapa tersangka dan harus menentukan siapa pembunuh sebenarnya. Mimin suka karena pembunuhnya memang berasal dari penumpang pesawat dan bukan orang luar. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah karakter. Untuk series, karakter di series ini terbilang sedikit. Apalagi setiap harinya berkurang karena terus ada yang dibunuh. Karakter utamanya adalah Kevin. Kevin ini lumayan tidak terduga karena punya basic seorang dokter. Tapi dari semua karakter yang ada, semuanya tidak saling percaya sehingga mudah dikontrol. Mimin gak ada masalah sama karakternya, jadi untuk karakter Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist sebenarnya adalah ternyata Kevin pelaku pembunuhan. Saat Kevin palsu dibunuh, Mimin pikir pembunuhnya adalah orang luar. Tapi Mimin suka karena ternyata Kevin bertukar pakaian dengan Dan dan menyamarkan kematiannya. Hal ini membuat Zack dan Sonya lengah dan berhasil membunuhnya. Mimin suka plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending di series ini semua orang mati kecuali Zack dan mungkin Kevin. Walau Kevin sudah diketahui sebagai pelakunya, namun ia tidak tertangkap. Namun karma menemukan Kevin dan kembali crash di tempat ia membunuh banyak penumpang pesawat. Mimin lumayan suka sama endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini sebenarnya secara cerita pendek cuma 6 episode dan 40 menitan tiap episodenya. Di episode sependek ini masih diisi filler yang gak penting. Mimin gak jelasin cerita di luar hutan dan pangkalan militer tapi ceritanya masih nyampe. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating 9 Bodies in a Mexican Morgue adalah 8,6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.